Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3 Gosip yang beredar. Nggak sabaran amat sih, Pak. Kesal Azura pada Pak Jono si rentenir berdasi. Nggak usah banyak bacot. Mana setoran bulan ini? Tukasnya sambil menyeringai. Mata jelalatannya sibuk memindai tubuh Azura dari atas hingga ke bawah. Membuat Azura bergidik jijik. Iya, tunggu sebentar. Tukasnya datar. Lalu ia menutup rapat pintunya dan memutar kunci. Supaya Pak Jono dan anak buahnya tidak ada yang menerobos ikut masuk ke dalam rumah. Azura pun bergegas mengambil uang yang telah disusunnya. Azura mendesah lirih melihat tumpukan uang yang dikumpulkannya dengan susah payah. Beruntung uangnya dapat terkumpul. Bila tidak bisa si bandot tua kembali menekan dan menaikkan bunganya. Kapan hutangnya bisa lunas coba kalau bunganya dinaikkan lagi? Nih, Pak, duitnya. Azura menyerahkan segepok uang berjumlah 10 juta. Tapi baru saja uang itu berada di tangan Pak Jono. Azura dengan cepat mencabut uang senilai 50 rebon. Membuat mata Pak Jono mendelik tajam. Apaan kau? Hardik Pak Jono hendak mengambil kembali uang itu. Tapi dengan cepat Azura menghindar sehingga uang itu tidak sempat diambil Pak Jono. Pak, korting 50 rebon ya, please. Zura udah nggak punya duit lagi. Semuanya udah Zura kasih ke Pak Jono. Gimana Zura mau pergi kerja kalau nggak ada duit buat beli bensin? Coba. Korting ya, Pak, please. Ujar Azura seraya memelas dengan menunjukkan pupi aisnya. Pak Jono mendesah kesal. Bukan 1-2 kali Azura berbuat demikian. Sebenarnya ia enggan memberikan uang itu, tapi seperti katanya. Gimana dia mau bekerja kalau dia tidak bisa beli bensin? Bisa Azura tidak bisa membayar hutang-hutang orang tuanya. Dan tentu itu akan merugikan dirinya. Ya, kau memang gadis menyebalkan. Selalu saja begitu. Desis Pak Jono kesal. Sebenarnya Pak Jono bukan berbaik hati pada Azura. Tapi ia memiliki niat terselubung, yaitu ingin mendapatkan simpati dari gadis cantik itu. Pak Jono pernah mengajak Azura bernegosiasi. Ia akan menghapus semua hutang orang tuanya, tapi dengan syarat. Azura mau menjadi istri ketiganya. Tentu saja Azura menolak mentah-mentah penawaran Pak Jono tersebut. Ia lebih suka bekerja keras banting tulang siang dan malam, daripada menjadi istri ketiga bandot tua seperti Pak Jono. Sudah seperti tak punya harga diri saja, pikirnya. Rugi dong, Azura yang cantik dan pintar masa malah jadi istri ketiga. Gumamnya penuh percaya diri. Ya, Azura memang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, lebih tepatnya mendekati narsis. Wah, Pak Jono baik deh. Makasih ya, Pak. Ujar Azura seraya tersenyum lebar membuat Pak Jono merasa tersanjung. Dalam hati Azura mencibir. Dasar bandot tua nggak tahu malu. Udah tua bukannya banyak ngamal, malah sibuk cari bini baru. Petik 1. Sesuai permintaan sang kakak. Arkandra akhirnya datang ke restoran Imperium untuk menemui perempuan yang hendak kakaknya jodohkan padanya.
Imperium Restaurant, tabel number 21, Don't be latte, babe. Isi pesan Kencana tadi sebelum ia berangkat ke Imperium. Sebenarnya Arkandra enggan datang ke Kencan Buta yang direncanakan kakaknya itu. Tapi biarlah kali ini ia sanggupi permintaan itu. Anggap saja untuk yang terakhir kalinya. Hai, Dokter Arkankan. Sapa seorang gadis cantik berpakaian mini dress berwarna marun. Yang sudah duduk di meja nomor 21. Arkandra hanya meliriknya sekilas tanpa minat. Dan langsung meletakkan bokongnya di kursi. Membuat gadis itu merasa canggung sendiri. Katanya biasanya kau selalu sibuk. Terima kasih kau telah menyempatkan diri menemuiku di sini. Ujar gadis itu seraya tersenyum manis. Berterima kasihlah pada Kencana karena saya hanya menuruti permintaannya. Tukasnya dingin membuat gadis itu menggigil seketika. Kau mau memesan apa? Gadis itu terus berusaha memecah kecanggungan. Apa saja, terserah. Sahutnya acuh tak acuh sambil memainkan ponselnya. Oh, oke. Sahut gadis itu pasrah lalu ia memesankan beberapa jenis makanan. Berharap Arkandra menyukainya. Tak butuh waktu lama, berbagai hidangan pun mulai tersaji di hadapan mereka. Arkandra pun menyantap makan malam itu dengan acuh. Gadis bernama Nara itu pun kembali membuka perbincangan. Berharap Arkandra dapat segera luluh di hadapannya. Oh ya, kesibukanmu setiap weekend apa? Tanya Nara. Olahraga, membaca, tidur. Ah, bagaimana kalau weekend nanti kita? Tidak bisa, saya paling tidak suka acara me time saya diganggu. Ketus Arkandra bertepatan ia yang selesai makan. Diganggu, sebuah kata yang cukup menusuk relung hati Nara, yang merupakan model papan atas. Padahal ia sudah bersusah payah datang ke pertemuan ini, karena tertarik dengan tawaran Kencana saat pertama kali melihat foto Arkandra. Tapi ia tak menyangka respon Arkandra akan seburuk ini. Ini pengalaman pertama baginya diabaikan oleh seorang lelaki. Bila biasanya ia yang menolak. Namun kali ini Naralah yang ditolak mentah-mentah. Sebelum lanjut ke jenjang yang cukup tinggi, gagal, sudah terlihat jelas, bukan? Arkandra memang pria yang tak tersentuh. Apakah gosip yang beredar kalau dia sebenarnya seorang gay itu benar? Batin Nara berbicara, merasa tak ada yang ingin ia bahas lagi. Arkandra pun bergegas pergi begitu saja, setelah meletakkan beberapa lembar uang merah di atas meja. Sebagai biaya makanan yang ia sentuh, terserah kalau sikapnya ini membuat gadis itu sakit hati. Jangan salahkan dia, salahkan saja rencana Kencana yang selalu seenaknya. Tunggu, kau mau kemana? Nara berusaha menghentikan langkahnya. Oh, kau terburu-buru ya? Kapan kira-kira kau ada waktu senggang lagi? Lanjut Nara. Arkandra mengerutkan keningnya sambil menatap wajah cantik Nara. Kau berharap ada pertemuan kedua? Tanya Arkandra dengan sorot mata tajam. Oh, itu, bukankah kata Kak Kencana? Katakan padanya kalau ini merupakan pertemuan pertama dan terakhir. Jangan membuang-buang waktumu untuk bertemu denganku, Nona. Karena aku tak pernah tertarik dengan semua rencananya.
Tegas Arkandra lalu ia segera membalikkan badannya. Menjauhi Nara yang sudah mengumpat kesal karena merasa diabaikan. Brengsek. Umpat Nara saat melihat punggung lebar Arkandra makin menjauh. Sok kecakepan banget tuh cowok. Jangan gosip itu benar. Imbuhnya saat punggung lebar Arkandra benar-benar menghilang. Malam makin larut, tapi Melody masih belum memejamkan matanya. Lalu ia iseng masuk ke dalam kamar Azura. Kemudian ia melirik sebuah buku jurnal milik kakaknya. Melody pun membuka buku itu. Sontak saja matanya membelalak sambil menutup mulutnya. Saat melihat besarnya total hutang yang harus dibayarkan kakaknya. Beserta rincian cicilan yang telah dibayarkan. Mata Melody berkaca-kaca membayangkan betapa berat beban sang kakak. Belum lagi kakaknya harus menanggung biaya hidup dan pendidikan dirinya. Membuat Melody makin sesak dan tak tega melihat penderitaan sang kakak. Ingin hati ia meringankan beban sang kakak, tapi bagaimana caranya, pikirnya. Melody sebenarnya secara diam-diam mulai bekerja part-time. Berhubung kakaknya dari pagi sampai sore bekerja di minimarket. Jadi sepulang kuliah ia bekerja menjadi pelayan di sebuah kafe. Dengan uang itu ia bisa memenuhi kebutuhannya. Walaupun tidak sepenuhnya karena gajinya yang tak seberapa. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja ia tak mampu. Bagaimana ia bisa membantu kakaknya, pikirnya. Aku harus mencari cara agar bisa meringankan beban kakak. Gumam Melody penuh harapan. Tiba-tiba sebuah bantal melayang ke wajah Arkandra yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Sontak saja Arkandra terkejut, namun wajahnya tetap datar seperti tak ada masalah apa-apa. Arkan, lu ngomong apa sih sama sepupu temen gue? Desis Kencana kesal. Ia sengaja datang ke apartemen Arkandra pagi sekali. Agar dapat menemui adiknya yang gak ada akhlak itu. Ia ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan menyebalkan adiknya itu pada sepupu temannya. Arkandra menaikkan alisnya sebelah acuh dan melengos saja. Berjalan menuju dapur untuk mengambil air putih. Arkan, lu bisu apa? Hah? Bentak Kencana saat Arkandra acuh tak acuh saja padanya. Arkandra mendengus kesal melihat tingkah kakak perempuannya, yang sangat menjengkelkan itu. Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Nggak malu apa sama anak lu? Seru Arkandra dingin membuat Kencana melirik ke arah anaknya. Yang sedang asik menonton pertengkaran mereka sambil bertopang dagu. Gue tanya lu sebenarnya ngomong apa sama sepupu temen gue semalam? Tanyanya lagi tapi agak pelan tak mau anaknya mendengarkan perdebatan mereka. Nggak ada. Jawab Arkandra acuh. Mustahil dia temen aku sampai tersinggung gitu kalau kamu nggak bilang macam-macam, kan? Ujar Kencana seraya berkacak pinggang. Bisa nggak sih, kan kamu nurutin omongan kakak sekali aja. Nggak bisa. Sahutnya cepat seraya melenggang dan duduk di samping Alice, putri dari Kencana. Lupakan niatmu untuk menjodoh-jodohkan aku pada para perempuan itu. Karena aku takkan pernah menyetujuinya. Desisnya sinis. Lalu kau mau aku jodohkan dengan siapa, lelaki? Boleh. Sahutnya singkat membuat mata Kencana membelalak.
Arkan, kakak serius. Apa aku terlihat main-main? Tatapan Arkandra menajam. Ark. Kencana menggeram frustasi. Ia benar-benar geram kali ini. Tahu sang kakak sedang murka. Arkandra pun meminta Alice masuk ke dalam kamarnya sebentar. Sebab perbincangan mereka ini tak pantas untuk didengar bocah cilik itu. Kan, apa nggak ada harapan untuk sembuh? Tanyanya lirih dan Arkandra diam. Ia hanya bisa menyimak apa lagi yang ingin disampaikan Kencana padanya. Dan ide gila apa lagi yang akan ia lontarkan padanya. Kan, kita ke psikolog aja yuk. Kamu nggak bisa terus begini, kan? Kamu harus sembuh. Apa kamu nggak kasihan sama mama di atas sana lihat putra kesayangannya jadi gini? Ujar Kencana lirih. Tersirat kesedihan mendalam di mata kakaknya itu. Tapi kalau ingat ide-ide konyol kakaknya itu, Yang sangat gemar mengatur masalah perjodohannya membuatnya kembali kesal. pulang sana, aku mau siap-siap ke rumah sakit. Usir Arkandra halus pada kakaknya. Tapi kan, kamu harus nikah. Kalau nggak, sia-sia aja perjuangan mama selama ini. Dari awal aku tidak berminat menikah. Apalagi menginginkan apa yang mama perjuangan. Sebab dari awal itu semua memang bukan milikku. Desisnya dengan mata memicing. Tapi kan, kamu harus menyelamatkan semua aset. Kalau tidak semuanya akan jatuh ke tangan si brengsek Bima. Apa kau rela mereka menikmati apa yang harusnya jadi milik kita? Geram Kencana sambil mencak-mencak seperti anak kecil. Aku tak peduli. Sahutnya acuh. Arkandra, Teriak Kencana murka dengan wajah memerah. Stop, Kencana. Kau memang kakakku tapi kau tak berhak mengatur hidupku. Urusan pernikahanku itu bukan ranahmu. Urus saja urusanmu sendiri dan jangan pernah libatkan aku dalam urusan perusahaan. aku tidak berminat. Tegas Arkandra kemudian berlalu menuju kamarnya untuk melihat keponakan kesayangannya. Arkandra, anak itu, aku harus berbuat sesuatu. Tetapi apa? Gumamnya seraya memijit pelipisnya. Lu lamunin apa sih? Tegur Yuya saat melihat Melody tengah duduk di kursi kelas. Sambil menempelkan sebelah wajahnya di meja dengan tangan sebagai alasnya. Yuya, gue nggak lagi lamunin apapun kok. Ujarnya sambil menyengir lebar. Gue cuma suntuk nungguin kalian kok lama banget sih datangnya. Padahal dari 30 menit yang lalu lu bilang udah dekat kampus tapi baru nyampe sekarang. Omel Melody mengalihkan perhatian Yuya dan Zia. Yuya dan Zia kemudian sambil pandang lalu duduk mengalir Melody sambil tersenyum cerah. Shoot, kami lagi seneng tahu. Lu bisa nebak kami tadi abis ngapain? Tanya Zia dengan semangat. Melody menggeleng pelan karena memang ia tidak bisa menebaknya. Rugi banget kamu tadi melamun di sini. Tadi itu ada mahasiswa dari luar yang lanjutin magisternya di sini. Tukas Zia semangat. Emang apa hubungannya dengan gue? Kenapa gue bisa rugi? Aneh. Cibir Melody acuh. Cek rugilah. Lu tahu orangnya itu cakep banget. Dengar sih, dia itu adik Pak Jore.
Dosen matematika bisnis kita yang so humble itu. Lu bisa bayangin, wajah Pak George aja cakepnya minta ampun. Apalagi senyumnya, bisa bikin melting. Nah si adik ini kayak versi mudanya gitu, cuma kulitnya agak kecoklatan gitu. Kelihatan lebih manly dan hot. Tukas Yuya dengan mata berbinar. Lap tuh iler kalian berdua. Cetus Melody sambil menahan kedutan di bibirnya. Mana? Seru keduanya sambil mengelap sudut bibirnya. Cek lu ngerjain kami, ya. Ketus Zia mendengus membuat Melody terkekeh. Kalian sih, kayak maniak orang cakep aja. Nggak bisa lihat orang cakep dikit, mulai deh menggila. Ejek Melody. Sumpah deh, kadang gue nih bertanya-tanya tentang sesuatu hal. Tapi nggak enak nanyainnya. Ucap Zia ambigu. Melody mengerutkan keningnya. Apa, tinggal tanya aja. Sudah banget. Lalu Zia dan Yuya mendekatkan wajahnya dengan Melody. Lu cewek normal kan? Tanyanya ragu-ragu membuat mulut Melody menganga lebar. Apa maksudnya coba? Iya asli, gue juga penasaran soalnya lu gak pernah sekalipun dekat sama cowok. Boro-boro dekat, ngomongin cowok aja nggak pernah. Jangan lu nggak normal, lu bukannya. Ucap Yuya sambil bergidik ngeri. Melody memukul lengan Yuya dan Zia yang sembarangan bicara. Untung saja kelas saat itu agak sepi. Jadi tidak ada yang mendengar perkataan Yuya dan Zia. Lu pikir gue lesbong gitu, hah? Potong Melody. Otak lu udah terkontaminasi sama sianida kali ya, mikirnya aneh-aneh. Decak Melody kesal. For your information ya, I'm normal. Sangat-sangat normal. Gue sukanya sama cowok, bukan cewek. Dan kalau sampai saat ini gue belum punya cowok, itu karena gue masih banyak pertimbangan. Gue bukan adik yang gak punya hati, ya, Zi. Masa di saat kakak gue sedang mati-matian ngidupin dan nyekolahin gue. Sampai dia ngelupain kebahagiaan dirinya sendiri. Kerja siang malam, tidur kurang, gue malah sibuk pacaran. Kayak gak punya hati banget kan? Karena itu, saat ini gue cuma mau fokus ke kuliah dan bantu kakak gue. Jelas Melody dengan sedikit ketus membuat Yuya dan Zia bungkam. Seperginya kencana dari apartemen Arkandra. Ia pun segera bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Sejenak Arkandra termenung seorang diri di dalam kamarnya. Pikirannya menerawang memikirkan segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia pikir sebenarnya wajar bagi kakaknya memikirkan nasibnya ke depannya. Tapi ia benar-benar tidak suka dengan cara kakaknya. Selain itu, memang ia tidak menaruh minat sama sekali. Dalam hal pernikahan juga perusahaan. Arkandra telah rapi dengan kemeja berwarna navy. Dan celana bahan berwarna abu-abu membalut tubuhnya. Yang lebih pantas dijadikan seorang model. Otot-ototnya memang tidak terlalu besar, tapi sangat menggoda dipandang mata. Tak lupa ia menyampirkan snellinya di lengan kanan. Sedangkan tasnya ia genggam di tangan kiri. Rahang tegas, tatapan mata tajam, bibir merah.
karena tidak pernah terkontaminasi tembakau dan nikotin. Serta tubuh yang proporsional membuatnya banyak digilai para wanita, baik muda maupun tua. Walaupun Arkandra minim senyum, tapi mampu menggetarkan hati para gadis yang melihatnya. Tidak sedikit pasiennya yang menyatakan minat dan hendak menjodohkannya dengan Arkandra, tapi ia selalu menolak dengan halus. Arkandra memang terkenal galak, bukan hanya kepada para junior, bahkan para senior pun sering kena damprat. Tapi berbanding terbalik bila dengan pasien, Arkandra akan bersikap lembut walaupun tetap saja dengan minim senyum. Bahkan nyaris tak pernah tersenyum sebelum melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Arkandra terlebih dahulu mampir ke minimarket yang tak jauh dari apartemennya. Sesaat sebelum turun dari mobilnya, Arkandra tercenung di tempat karena melihat pemandangan yang cukup unik baginya. Sebuah motor sport biasa dimodifikasi sedemikian rupa, hingga terlihat gahar dan gagah berhenti tepat di samping mobilnya. Lalu sang pengemudi yang merupakan seorang perempuan, dengan kemeja putih dan celana kulot hitam turun sambil membuka helmnya. Lalu ia mengibaskan rambutnya di udara dan mengikatnya rapi, dengan sesekali menguap. Gadis itu berjalan dengan sedikit mendesis. Mungkin luka karena jatuh tempo hari belum benar-benar pulih. Arkandra terus memperhatikan gadis itu sampai ia menghilang di balik pintu minimarket. Arkandra menggeleng-gelengkan kepalanya heran. Untuk apa coba ia memperhatikan gadis itu, pikirnya. Malas kembali diganggu apalagi digoda. Arkandra menyalakan kembali mobilnya lalu pergi dari minimarket itu. Aira, masih ngantuk lu? Tegur Eza yang merupakan seorang kasir minimarket khusus shift malam seraya tersenyum. Minimarket Happy Mart memang buka 24 jam dengan pergantian shift 3 kali. Ngantuk banget nih. Kalau bukan demi perut, rasanya pingin balik masuk selimut. Sahut Azura seraya terkekeh. Ya udah, bawa selimutnya ke sini, tidur di mari aja. Ujar Eza sambil mengulum senyum. Iya ya, anggap aja kita lagi nginap di kamar hotel. Enak banget kalau bisa tidur di sini. AC-nya 24 jam cuy, jadi adem. Azura terkekeh sendiri membayangkan dirinya tidur di minimarket tempatnya bekerja. Ya udah, jadi istri Bang Eza aja, entar bisa tidur di rumah ber-AC terus. Ujar Eza sambil memainkan alisnya. Idih, kerjaan kita aja samaan, gimana caranya rumah lu ber-AC 24 jam? Oh, atau rumah lu punya AC alam soalnya jendelanya gede. Jadi angin bisa was-was ke dalam rumah terus bikin adem? Azura geleng-geleng kepala mendengar candaan Eza. Ia pikir, mana mungkin orang yang kerjaannya aja cuma kasir minimarket bisa pasang AC di rumahnya. Kecuali dia ngekos di kos-kosan elit yang lengkap dengan fasilitas AC. Tapi bukankah biaya sewa kos-kosan seperti itu tidak murah? Bisa hasil kerja keras mereka sebulan. Cuma cukup untuk biaya sewa sebuah tempat tinggal. Ada saja pikiran Eza, pikirnya. Azura tidak tahu saja, sebenarnya Eza itu adalah anak pemilik minimarket itu. Sebenarnya Eza iseng saja menjadi kasir shift malam di minimarket itu. Tapi lama-lama ia nyaman sendiri apalagi saat ia berjumpa Azura.
Dah minggir lu. Pulang sana terus tidur. Gue mau kerja dulu. Tukasnya mengusir Eza dari tempatnya berdiri. Cek main usir aja, nggak mau ditemenin nih. Gimana kalau Eza temenin kerjanya biar makin semangat? Goda Eza sembari mengerlingkan sebelah matanya. Ide apaan tuh? Entar gue salah panggil malah jadi gimana? Canda Azura garing sebab ia sudah malas digombali seperti itu. Padahal gue serius malah ditanggapi kayak gitu. Si Eneng bikin hati sedih aja. Ucap Eza seolah-olah sedang mengalami patah hati. Udah sana, pulang terus tidur. Usir Azura sebab sudah ada pelanggan yang antri ingin membayar belanjaan mereka. Eza mendengus lalu tersenyum manis pada Azura. Iya, selamat bekerja, Ra. Ucapnya lembut seraya mengerlingkan sebelah matanya kembali. Azura hanya tersenyum sembari mendengus. Melihat sikap dan tingkah laku Eza, yang sebenarnya cukup manis dan menyenangkan. Silahkan dinikmati makan dan minumannya, Kak. Ujar Melody setelah pesanan pelanggan telah ia hidangkan di meja. Pelanggan itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih kembali. Lalu Melody menghampiri meja yang lainnya dan mencatat kembali pesanannya. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa baki berisi makanan dan minuman di atasnya. Dan menghidangkannya di meja pemesan. Begitulah seterusnya pekerjaan Melody. Melody pekerja yang giat dan disiplin. Tapi biarpun ia telah berusaha semaksimal mungkin, nyatanya ia belum juga bisa membantu sang kakak membayar hutang mendiang orang tuanya. Setelah selesai dengan tugasnya, ia membaringkan kepalanya di atas meja dapur. Dengan kedua tangan sebagai alasnya. Kamu kenapa, Bi? Tanya Loli, manajer kafe tempat Melody bekerja. Kak Loli, Melody nggak apa-apa kok. Ujarnya tersenyum lembut, tapi hal itu tetap tak dapat menutupi kegundahannya. Yang begitu kentara di wajahnya. Udah, nggak usah bohong, cerita aja, anggap aja curhat sama kakak sendiri. Dengan senang hati kakak akan mendengarkan, walaupun tidak bisa membantu. Minimal bisa meringankan beban di hatimu, bukan? Tukasnya lembut. Melody mendesah pasrah, lalu ia pun mulai menceritakan kegundahan hatinya. Loli pun memaklumi permasalahan Melody dan kakaknya. Andai ia terlahir dari keluarga berada, ia pasti akan dengan senang hati membantu Melody. Yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. Masalah kalian berat juga ya, Di. Tapi kakak mendukung pemikiran kakak kamu. Lebih baik kamu sekarang fokus sama kuliah kamu. Kamu pasti ingin membuat kakakmu bangga, bukan? Percayalah pada kakakmu sendiri. Ia pasti tahu apa yang terbaik bagi dirinya ataupun dirimu. Dia begitu menyayangimu. Jadi jangan sampai mengecewakan kakakmu yang sudah mati-matian berjuang. Tinggal kamu satu-satunya harapan dan sumber kebahagiaan kakakmu. Jadi jangan terlalu ambil pusing. Bukannya tidak lama lagi kuliahmu selesai. Jadi fokus dulu ke kuliahmu, oke? Pungkas Loli memberikan nasihat untuk Melody. Melody pun tersenyum. Sebab apa yang dikatakan Loli ada benarnya juga.
bersambung.